Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sampai di sini setelah cerita wafatnya paman beliau, kemudian wafat pula istri tercinta yaitu Sayyidatuna Khadijah, sampai dikatakan waktu itu dinamakan Amul Huzun, tahun kesedihan. Akhirnya apa? Dibuat bahagia oleh Allah. Bahagianya dengan apa? Isra. Dengan apa? Mi'raj. Dalil. Lek sumpah kok dingu. Kayan healing. Ya. Lek ndak duwe kayak healing, ya melaku. Yo. Ojo ndelok horak. Tambah ngeluh. Tsumma usriya bijasadi, kemudian diisrakan Nabi itu dengan jasadnya. Mengambil pendapat yang muktamad. Kenapa? Ya karena jasadnya Nabi sama ruhnya Nabi ikut Isra dan Mi'raj. Dalilnya apa? Subhanalladzi asra bi'abdih, dengan hambanya. La yuqalu abdun illa ijtama'a bainar ruh wal jasad. Tidak dikatakan sebagai abd kecuali ada dua, ada ruh, ada jasad. Yang kedua, riwayat kebanyakan sahabat seperti itu. Yang ketiga, kalau Nabi itu dengan rohnya saja, mereka orang kafir tidak akan ingkar. Bahkan ada di antara mereka yang jadi murtad gara-gara itu. Apa ada film itu? Illa fitnatan linnas. Wa marru'yal ladzi arainaka. Dan tidak ada sesuatu yang aku tunjukkan kepadamu. Kenapa dikatakan ru'ya di situ? Artinya ru'ya itu melihat, bukan ru'ya mimpi. Illa fitnatan linnas, kecuali akan menjadi fitnah. Kenapa? Yang sudah mantep sama Nabi tambah mantep. Yang masih goyang murtad. Naudzubillah. Gitu. Kalau misalnya nak cerita sama ente ya, ana ini tadi mau ke Baburidho, ini ke Jakarta dulu, sebentar kemudian kembali. Mimpi, ente tidak akan komplain. Tapi kalau anak katakan misalnya, anak barusan ini sama roh dan jasad anak datang ke Jakarta balik lagi, ya komplain ente. Nah, kejadian sama orang-orang kafir kan seperti itu juga. Kenapa mereka komplain? Ya karena Nabi dengan roh dan jasad, itulah. Ada riwayat Sayyidatuna Aisyah, iya ada riwayat yang menyatakan dengan roh, bukan dengan jasad. Di komentar para ulama, ketika itu Sayyidatuna Aisyah itu masih kecil. Sedangkan sahabat yang kubar mengatakan enggak ada masalah. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Fi sanati tsaniyati asyara minan nubuwah. Tahun ke-12 dari kenabian. Berarti umur berapa Nabi? 52. Nabi kan diangkat umur 40. Tahun ke-12 berarti apa? Ya 52. Jelas minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjid ke Masjidil Haram sebagai isyarat bahwasanya di situ akan jadi sentral. Masjidil Aqsa karena di situ banyak dikubur para nabi. Nah, masjid yang pertama dibangun di muka dunia ini ya Masjidil Aqsa. Kalau pondasi Ka'bah mendahului pondasi ini ya. Artinya apa? Tempat akan peletakan Ka'bah itu mulai zaman. Bahkan sebelum diturunkannya Nabi Allah Adam alaihissalam. Tsumma urija bihi ila sama'il ulya. Kemudian di mi'rajkan itu Nabi ke langit yang tinggi.
tembus Nabi itu. Naik buruk, ya nggak ono buruk, nggak mahkota barang nggak ada. Buruk itu seperti bagel, kemudian warnanya putih, kemudian ini ya gitulah. Tapi di mistik no ya, akhirnya ambil lentik ini. Tadi kok wedok, buruk itu nggak ngelihat sesuatu ya kecuali di situ loncatannya. Yang atas itu, yang atas yang depan, kaki yang depan itu untuk menapak. Kalau kaki yang bawah, yang belakang, yang dua belakang itu untuk bergerak. Jadi saya ke pesawat, take off, kalau landing. Masa landing ini? Jadi gambarannya buruk kayak ngono. Sing ngarep iki gawe ngangkat, iki cek, jejak di sini buri. Di sini Rasulullah, di sini malaikat Jibril, di sini malaikat Mikail, di sini malaikat Israfil. Saya dikawal malaikat. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh Nabi itu kalau Mi'raj harus dirubah karena ndak akan tembus ke cahaya. Pura tekondi kon niku. Di ilmu pengetahuan seperti itu, ilmu tekondi. Ya dari otak pemikiran saya gaya utakmu iku Allah. Lek pedhot ae situ guyu dhewe kon. Ndak pernah gitu-gitu. Tuh. Kelebihan ya, dan tidak ada satu nabi pun, tidak ada satu rasul pun yang bisa bertemu dengan Allah ketika hidup di dunia kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Sampai sandale trompai dibawa. Tuh. Makanya konco macam-macam konco maning karo Nabi Muhammad apa nih? Karo sandale ku lho ado. Kok ya anu iki. Nabi sama seperti kita. Sandale lho ado. Sandal Nabi ku, Nabi. Karo kita orang apa nih? Fara'a Sayyidina Adam sallallahu alaihi wasallam fil ula, ketemu dengan Nabi Allah Adam, langit yang pertama. Langit yang pertama tembus loh ini. Nah, di sini ada satu hal yang disampaikan oleh para guru-guru kita. Ente nabi ya, itu nabi itu setiap masuk dari langit yang pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh itu semuanya sambutannya para nabi itu kepada Muhammad ahlan wa sahlan bin nabi saleh wa akhi saleh ya awala di sana wa akhi saleh. Ente perhatikan kalimat itu, ahlan bin nabi saleh wa akhi saleh. Loh, Nabi Muhammad ini tingkatannya paling akhir di dalam urutannya. Nabi Muhammad ini ya dari para nabi juga. Sampai Nabi Adam mengatakan seperti itu. Nabi nanti Nabi Yahya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa kayak gitu. Itu. Ini katanya ulama, ini menunjukkan bagaimana itu tawaduknya para nabi. Satu. Dan mereka para nabi itu mengetahui kebesaran Nabi Muhammad. Ahlan wa sahlan, yang pertama diucapkan bin Nabi Saleh. Secara umum. Setelah itu wa akhi Saleh. Baru secara khusus kan. Maksud kita orang ngomong kalau Nabi saudara kita orang, bukan. Nabi kita. Kalau nabi-nabi yang lain benar saudaranya sesama nabi kan gitu kan. Nah, tapi mereka tidak mengedepankan hubungan kekhususannya dulu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan supaya kita ngomongkan ini nabi soleh. Ini nabi penghujung tapi paling hebat. Sampai penting-pentingnya bahasa isyaratnya, aku Nabi Adam muji dia. Aku Nabi Adam yang jelas-jelasan kakeknya, kakek buyutnya kan gitu kan. Tapi tidak mengatakan alhamdulillah bin Nabi Soleh wa hifdhi Soleh, cucu laki-laki. Enggak. Akhi. Supaya apa? Tawadu. Ngajarkan mereka para nabi itu untuk tawadu sama kita orang.
Mengkala kata siapapun wis. Kalau kita orang ini di atasnya mereka ya, di atasnya mereka dari segi umur, dari segi ini lain sebagainya, itu biasanya benih-benih kesombongan itu muncul, sehingga tidak mau ngakui, tidak boleh. Ada murid pinter, ya akui, berikan kesempatan, berikan ngomong, berikan untuk bisa menyampaikan nasihat. Oh murid anak, murid. Ini benih kesombongan. Kenapa muncul benih kesombongan itu? Karena kita merasa ada sesuatu yang di atas kita, yang kita di atasnya. Itu sebabnya. Tapi kapan kita tidak memandang seperti itu? Inilah yang ditunjukkan oleh para nabi ketika nyambut Nabi Muhammad. Ngerti ya? Nabi ya disambut. Iki kok alwasalan. Ya, nah kita orang nyambut ya apa beb? Ya kan magem ora nyambut ale. Ya Nabi salam alaika. Alaika ra ono wonge. Ahlan wa sahlan bihibbi. Ha kosida. Kon ngosolon ketok ta. Iku wajahe Nabi. Iku lho Nabi. Kon iki sekolah ndak nutuk. Iya. Atau mungkin sekolah bangunan itu kok barang syubhat. Iya betul lah. Lah itu kok barang syubhat karena ndak mlebu belas. Dadi kok duwe anak bawongol ya. Nemen wis deloken kok golek kerjaan teko ndi. Iya. Iki diajarno iki. Wasayyidina Yahya bin Zakaria, wasayyidina Isa. Nah, kalau di langit yang kedua ada dua nabi. Setiap langit pasti ada satu nabi. Tapi untuk langit yang kedua ada dua. Nabi Yahya dan Nabi Isa. Kenapa kok Nabi Yahya dan Isa? Karena nanti akhir zaman Nabi Isa turun. Nanti di akhir zaman Nabi Isa turun. Lalu Nabi Isa berada di satu langit, gitu ya. Lek Nabi Isa mudhun ra kosong langit. Maksud kate kosong langit? Ndak. Makanya di langit yang kedua Nabi Zakaria bin Yahya. Itu Zakaria. Abdurrahman bin Yahya. Iki ndak urut pikir apa Nah, Nabi Zakaria disembelih Nabi Yahya meninggalnya. Nabi Zakaria digergaji. Kok nak kebal ya? Kok nak kebal ya? Ya apa nih? Kemuliaan dibeleh. Ya apa? Dibeleh. Itu banyak ceritanya itu. Anak-anak Anda cerita Cok Istowo. Ada ceritanya itu. Itu setelah disembelih itu kepalanya Nabi Yahya ditunjukkan kepada rajanya. Ditaruh di mangkok apa? Bukan nampan itu, tutupi ini. Dibuka. Ketika dibuka langsung ngomong kepala itu, kamu akan mendapatkan pertanggungjawaban di sisi Allah. Kaget. Apa? Rojo nih horek ndase. Bingung. Kok iso kepala ngomongi? Dia di lantai atas. Sampai merepet terjatuhkan. Mati sekolah itu. Raja yang merintahkan untuk bunuh Nabi Yahya. Ya. Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya bin Zakaria di lantai sampean. Oh di langit, lantai. Langit yang kedua. Yang ketiga, Bapak Israil. Yusuf, Nabi Yusuf, ya. Sayyidina Yusuf alaihissalam fi tsalitsah. Apa di Asia? Ada yang mengatakan apa? Di langit yang ketiga, ada yang mengatakan di langit yang keempat tempatnya matahari. Ya benar. Jadi matahari Yusuf. Lagi Yusuf. Iya. Matahari itu katanya ulama tempatnya ada yang mengatakan di langit yang ketiga, ada yang menyatakan di langit yang keempat. Posisinya tidak akan berubah. Geser sedikit menjauh beku bumi. Mendekat beberapa titik aja dikit tek maju titik kobong. Jadi tetap itu matahari. Ada yang mengatakan di yang ketiga, ada yang mengatakan di yang keempat, padahal panas sih koyo ngono loh. Iku di langit
di langit ketiga itu. Panas kentang-kentang ya. Yang keempat Nabi Idris Rabi'ah. Nah, ini tamam. Nah itu Nabi Idris, suruh Nabi Idris kan. Siapa Nabi Idris? Yang apa? Jahit. Baru kan tuh ngomong ini. Makanya bojo melihatin jahit, tawasul kok Nabi Idris. Iya. Kau Nabi Idris jahitan ra ono loh. Nabi Idris. Iya yang ada di sorga itu kan ya. Nabi ngomong, aku malaikat kepingin meruya apa sih rasanya mati, ndak iso. Bosone gitu nek kitab ndak ono. Coba bosone ngono, ya ndak iso. Ndak kepingin ngrasakno dulu. Ya kan izin karo Allah. Lek Allah ngizini iso. Izin, ya Allah, aku ingin merasakan mati ya Allah. Iya wis, dikasih izin, cabut. Balik maneng. Nabi. Aja umur sehat. Umur ya ditawari koyo Nabi Muhammad karo Israil. Ndak ono. Atau bisa mati balik maneng ndak ono. Justru lek mati balik maneng buyar tahlil. Iya. Iki nak tahlil. Biasa tahlil iki perayaan. Masya Allah. Jadi antara pengajian kalau tahlil tabrakan. Ayo kalau misalnya ono mati, orang dino moro urip ndak horek ngono. Ndak digawe salon wis, horek ngono di kampung iki. Akhirnya anak kepingin tahu neraka ya apa sih neraka. Ndak bisa sih. Dharma wisata pada ndak iso. Ya izin sama Allah, izin sama Allah. Ya Allah gini-gini. Ya dikasih delok neraka koten. Pak di jalan sampai tidak melbu itu enggak. Di luar netok tidak kuat. Ya nasallahu sama lafiya ya. Itu di neraka. Aku kepingin masuk surga. Izin karo Allah. Allah kepingin masuk surga. Iya. Melbu surga. Wis. Metu. Loh. Ono apa metu? Ono apa metu? Lama itu dah boleh, nah boleh. Iki keluar teko kontak lah, sing genah kon. Macam gitu. Aku mati mari, ndelok neraka yo mari, mlebu surga itu ya ndak. Eker-ekeran malaikat. Jadi malaikat apa naik eker-ekeran kecuali Nabi Idris pasti surga itu. Eker-ekeran. Akhirnya kan ndak biarkan. Itu dulu itu ya gini-gini nih, tahu ndak? Anak cerita-cerita gini nih, ya perhatikan ini ya. Itu anak cerita dari anak punya ibu. Umi itu ibu anak itu kalau mau tidur cerita-cerita gini. Zaman-zaman aku sampai ini. Sampai lah itu riku ngenteni Umi. Kenapa cerita? Cerita Nabi Ibrahim, cerita Nabi Iki. Anak masih ingat. Jadi sampai saya sandalnya di luar jopo iki surga. Dari mana? Dari punya ibu. Makanya ibu itu madrasatul ula. Madrasah pertama ke ibu. Ya alhamdulillah ibu ibu itu kak dandut ya. Ya diajak nyanyi kan. Ate turu do re mi kan. Buyar kan. Alhamdulillah. Ibu syughul. Ya di kayak kalkulator. Tuh. Dan dulu itu ada cergam ya, cergam. Kon tampil sih lihat ayo. Oh iya nututi zaman-zaman itu. Ono cergam. Iki sing tua, ya lagi ya tamam iki selecting karo ana. Tahun 7 berapa ini? 77 bulan 4. Tuan kon mang. Tambung tanganmu mang. Iya, tuan tamam orang bulan kan? Apa lagi? Oh iya, iki 7 berapa? 70? 7? 72 Bang Bakar ini. Itu ada dulu kan cergam, tahu mas? Cergam itu cerita bergambar. Dan kan ono wingi film ya apa? Siksa neraka. Itu atau cergam. Anak sudah tahu itu. Abana ini dulu kerjanya di Pasirian situ.
Kalau pulang nanti beli. Komik cuma komik Nabi gitu loh. Engko lek gambare Nabi ku dikai bunderan ngene cahaya. Delok hitam putih, wah iku seneng pisan. Numpuk ngene. Cerita-cerita dulu. Saiki legend, mobil legend. Yo ngomong bahasa Jepang anakmu. Akhirnya gawe tato bahasa Jepang. Dipikir kawak, kata orang Jepang. Lah tatomu iku apa? Tulisan Jepang iki. Weruh kono apa tulisane? Ndak ero. Iku lek bahasa Indonesia ini rumah duka. Kok sepeda motor kok tulisan Jepang ini. Padahal tulisannya mungkin WC. Oh no. Allah baru. Yang keempat Nabi Idris. Yang kelima Nabi Harun. Nah, Nabi Harun dulu Nabi Musa. Katanya Nabi Harun diceritakan apa? Nabi Harun itu ahli hikmah. Jadi ngajari itu di kelompok diceritani gitu. Dengan berjenggot. Nabi Allah Harun panjang jenggotnya. Jadi nanti di pasar di kelompok orang diceritani gitu. Nabi Musa ndak serkalam keplok wis. Iya. Akhirnya ngadepi Fir'aun. Minta sama Allah ya diangkat Nabi Harun. Itu. Iya. Nabi Musa. Ada yang mengatakan Nabi Ibrahim di langit yang ke-6. Ketemu. Tapi pendapat yang sahih enggak. Pendapat yang sahih yang di langit yang ke-6 Nabi Musa, yang di ke-7 Ibrahim. Itu ya. Sabi'al khilaf riwayatan fi sahih ya. Nah itu waswabuhu ya dari waswabu anna sayyidina Ibrahim alaihissalam fi sabi'ah. Nabi Ibrahim di langit yang ke-7. Nabi Adam itu diantaranya dilihat sama Nabi itu kalau noleh ke kanan senyum, kalau noleh ke kiri nangis. Ditanya apa kenapa kok seperti itu? Dikatakan kalau aku kanan kelihatan yang mereka sekarang ada di dalam nikmat di surga. Kiri kelihatan mereka yang di neraka. Nah ini dari cerita ini menandakan apa? Bahwasannya seorang mayit itu, dia mayit itu ketika dia meninggal di barzakhnya itu sudah bisa merasakan Allah majal minhum nikmat atau naudzubillah azab, bisa dirasakan. Ya. Ada di satu negara Arab itu yang cerita itu, siapa Ustaz Hadi cerita itu. Ada anak muda meninggal, ganteng. Setelah itu apa? Dikubur. Setelah dikubur ada desas-desus anak ini diracun katanya. Sehingga apa? Harus diotopsi, dibongkar. Itu selang 2 jam loh. Setelah dibongkar itu kelihatan jasadnya hancur, hitam, tidak karu-karuan sudah. Padahal 2 jam. Tanya, opo silak anakmu ini? Kok sampai kok ngono anakmu ini? Du sopo arek iki? Itu berarti sini pindah sini. Imam ini campur di bapak unggu anak-anak ini. Maksudnya, ndak ono anakku ini suka nyepelekan sholat. Tuh hati-hati, naudzubillah. Sampai menuju kemaintahi la sidratil muntaha ila mustawa sami'a fihi sarifal aklam. Nah harus ini wallahu a'lam sudah gerakan aklam ya wallahu a'lam. Ini kalimat-kalimat tinggi ya mboyo opo sidratul muntaha kan gitu kan, pucuke sudah sampai tidak ada yang mampu untuk tembus. Malaikat Jibril tidak iso tembus. Malaikat Jibril, kamu mulai bumi barengi aku loh, kok sekarang aku mau ditinggal? Kalau aku melangkah 1 langkah terbakar Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi melangkah sendirian. Ternyata ketika Nabi setelah melanjutkan itu, ada sekelompok mengucapkan salam sama Nabi, kaget.
Kalau mereka malaikat tidak mungkin. Wong pemimpin malaikat tidak iso kok terbakar. Kalau menungso apakah mungkin manusia? Kalau jin apakah mungkin jin? Siapa kamu? Nahnu min ummatik. Katanya mereka ini, kami Muhammad jangan bingung. Aku dari umatmu. Aku dari umatmu. Padahal di tempat itu satu langkah aja malaikat Jibril terbakar. Wa kaifa dzalik? Kok bisa? Kenapa? Aku memiliki 3 sifat. Nah, ini mengenai pegang 3 sifat ini. Yang pertama, la yazalu lisani radban bidzikrillah. Lesanku ini selalu basah berzikir. Tuh. Kemudian apa? Wa qalbi mu'allaqun bil masajid. Yang kedua, hatiku selalu rindu sama masjid. Jadi kalau keluar dari masjid kepingin balik mana yang kapan. Niteni waktu, seneng nang masjid. Lesannya zikir, basah karena zikir. Kemudian dia seneng di masjid. Hah? Ana bilang ya di kampung baru ini, dulu kita kecil ada satu haji di sini. Ini haji kalau sudah lewat kita kan tahu, mari ini adzan. Abai kaji jen sukunan sebelah Mejono. Kaji sapa yo? Sebelah Mejono ya. Ngarepe ome Teh Sahrul. Itu kaji itu, abahnya Mahfud itu, abahnya kaji jen di sukunan itu. Kalau beliau itu lewat kita tahu sudah, mari ini adzan. Tadi bisa duhur yo, ketok rumahku, ya. Sampai aku eling, lek wis kan ngaji asar, kita orang ngaji asar itu. Lek wis dolen asar, bulayangan, bopong ini, lek wis kaji ku liwat, kita orang muli. Apa? Mari ini adzan asar. Itu sampai akhir umur tuh. Bayang no inti, sampai akhir umur. Atu-atu sahabat dak katun macang. Teko kene iki. Nah. Endi? Oh kene. Ya kene merono. Omae. Itu lesannya selalu basah berzikir, hatinya rindu sama masjid. Kenapa? Lam yastasib bali walidai. Orang tuanya tidak pernah kecewa. Orang tuanya seneng terus sama dia. Digoleki terus. Wong tua niku seneng. Kalau kita punya 3 sifat ini, ketahui tempat yang malaikat, tambahnya pelikan ya, semua dijaga oleh Allah. Tempat yang malaikat Jibril terbakar bisa tembus. Bisa tembus, bayangno ini. Itu ya. Diwajibkan untuk pelaksanaan sholat ya sampai ketemu dengan Allah bila kaifin, digambarno bila kaifin, dengan tanpa bagaimana ketemu Allah, tidak oleh. Kok bagaimana ketemu Allah, nak nututi. Kita orang punya pikiran nututi. Ente lihat, ente naik pesawat itu, kok naik pesawat sih? Kemana? Oh Jakarta. Kadang-kadang kuping ya, kan gitu kan? Makanya di pesawat itu kan dikai kau juga, kau tidak pernah pesawat nanya, mam, tidak pernah ya, engkau umroh be aku mam, amin, ya, dikai permen, apa tujuannya? Supaya telinga tidak kemasukan udara. Itu masih berapa kaki, 1000 kaki, piro itu? Lagi Nabi Muhammad tembus nang dukur. Subhanallah. Dorong mantel-mantelan loh. Komputer gaya mantelan, ndak ono. Dorong pelindung-pelindungan. Kok kate mikirno gimana ketemu sama Allah? Iki lah pikirno kok ndak nututi pisan. Lah, lek ndak run Pak pesawat ya lek kami nuru, lek kompas renang terlalu dalam, ente ngejup kuping loro nak. Lek kon kuping ndak loro ya berarti wis bolong tembus kabeh. Aho akhirnya. Gitu kan?
Anak sering ditanya gitu, gimana be? Loh, itu jangan pikir gitu. Yo opo angine ketika itu supaya terbang, naik gimana? Dan Nabi itu kejadian Isra Mi'raj itu setelah Isya gini nih, Nabi bersandar. Di sebelahnya saya Ja'far Thayyar, tanya siapa lupa nah. Ada riwayat ketika itu Nabi di rumahnya Ummu Hani, saudaranya Sayyidina Ali. Dibuka ini malaikat Jibril. Riwayat yang lain di pinggir Ka'bah sendenan. Dan Nabi itu diangkat, ini kedua malaikat kedua sahabat tidak tahu kalau Nabi ada diangkat. Diangkat Nabi. Makanya kalau dulu masih bisa masuk ke bawah itu pakaian biasa. Kalau kita orang umroh pasti Isya aku lungguh ngarepe Ka'bah. Lungguh to. Delok Ka'bah itu kan ibadah. Ana mikirno kejadian iku. Ya apa Nabi Muhammad diangkat. Dan Nabi Muhammad kembali dari perjalanan seperti itu, tempat duduknya masih hangat. Ya apa? Iso mikirno iku kan. Lah iya ya apa? Nah, nggak iso kan? Ojo mikir sing aneh-aneh. Ya apa ketemu karo Allah? Allah gimana? Loh, kan mikirno lain-lain sing dan kecil-kecil lah iso kok. Gitu. Nah, gini. Malam Isra dan Mi'raj itu merupakan malam yang paling afdol bagi diri Nabi Muhammad. Berarti kan ya, bagi diri Nabi Muhammad, malam Isra dan Mi'raj malam paling afdol. Satu. Kalau bagi kita umatnya, malam yang paling afdol, ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar, tapi kebanyakan ulama mengatakan apa? Malam dilahirkannya Nabi pada zaman Nabi loh. Pada zaman Nabi. Ketika zaman Nabi itu dilahirkan, waktu itu Nabi Muhammad dilahirkan, itu paling afdolnya bagi umatnya. Ngerti? Kalau malam 12 sekarang ini afdol, cuma terkalahkan dengan Lailatul Qadar. Gitu. Tapi kalau bagi Nabi Muhammad, malam Isra dan Mi'raj ditunjukkan. Belum lagi ketemu macam-macam kan? Nabi Muhammad kan turun di Baitul Lahm. Baitul Lahm, Bethlehem. Sulaiman, Solomon. Jibril, Gabriel. Endi Gabriel yo? Wis mari dipangan apa karo Gabriel. Gabriel mangan pohong. Ngledek. David. Nanti David kora-kora. David kora-kora. Allah. Itu kan nama-nama seperti itu. Baitul Laham tempatnya hina wulida Isa. Di Tur Sayyina, mudun lagi di Tur Sayyina. Haitsu kallamallahu Musa rabbahu. Ketika Nabi Allah Musa berbicara dengan Tuhannya. Allah. Tempat-tempat bersejarah itu bukan dibongkar. Tempat-tempat bersejarah itu di situ bekasnya orang-orang soleh, lebih-lebih bekasnya Nabi. Itu diperhatikan. Kenapa? Karena Nabi ketika perjalanan Isra itu berhenti beberapa waktu. Di tempat kelahirannya Nabi Allah Isa berhenti, turun. Tadi buroke landing. Loh iya kan? Buroke landing. Kemudian berangkat lagi di Tur Sayyina. Iya, di Tur Sayyina yang Mesir ya. Perbatasan antara Yordan. Yordan itu di sebelah boreng. Cedek kubung. Sekono antara itu. Itu makanya ya. Oh, anak dulu kepingin ke Palestina gara-gara itu. Jadi dari Jordan ke Palestina naik bis. Itu sak macamnya loh. Sak macamnya. Apalagi Palestina. Wani kok nang Palestina sob. Loh, gledek. Oh. Kok mau pengajian kok wedi. Berani Beb. Insyaallah Beb, berani Beb. Kalau anak ditentukan ke sana berarti Allah jaga keselamatan anak insyaallah Beb. Gitu jawabannya. Oh, nanti itu Yusuf lagi ini wis. Tempat-tempat mulia Mas. Akhirnya ojo ziarah ndak oleh iku. Iki tempat ndak oleh. Ini.
Iku lho Nabi kon mudhun. Ate nrimo sesuatu yang besar dalam Islam apa? Salat. Landing dulu. Itu pengajaran buat kita. Ngelewati kok mambu wangi gitu. Mambu wangi. Jibril, kok bau wangi? Oh iya. Ini bau wangi karena di situ ada kuburannya Masito. Masito sapa jenenge? Ndak ono, ndak ero. Wong iki ndak ero, Dewi Masito duduk. Masito iku wedok nyureni. Karena tukang surene anake Fir'aun. Duduk jenenge iku sak benere. Iku dikei bau wangi. Diceritakno kejadiane. Oh, bone. Dibongkari kabeh. Jangan syirik. Waduh, syirik tok ae. Buka diskotik ndak apa-apa. Ono konser ndak apa-apa. Ndak syirik. Jangan, tempat-tempat bersejarah ya. Makanya kalau ini tahu ndak? Kita jangan nyepelekan, ya ndak boleh nyepelekan. Kuburannya orang wali sama tempat ibadahnya orang wali yang lebih kuat sirnya tempat ibadahnya. Makanya kita orang ngepluskan dua-duanya. Kita ziarah ke kuburannya, terus tanya, ini tempat kholwatnya dulu, ini tempat ngajarnya, ini tempat ngarang kitabnya. Kita ngambil berkah di sana. Dalil apa? Ya dari Imam Syafi'i ku. Ke tempat siapa? Imam Abi Hanifah. Ya Hanifah ya. Imam Abi Hanifah ke siapa? Iya sudah meninggal ya. Padahal muridnya. Ya apa? Loh, terus Imam Syafi'i yang ziarah itu loh, Imam Abi Hanifah sudah meninggal itu kan? Sing mau sholat subuh dak kunut itu loh. Kan ditanya, kenapa Imam kok dak kunut? Tahu cerita itu ya? Iya kan? Kenapa kok dak kunut? Lagi di saiki di tempat Imam Abi Hanifah. Imam Abi Hanifah mengatakan tidak ada kesunahan kunut kan gitu kan? Juga pernah itu sudah meninggal Imam Abi Hanifah. Malah gulung-gulung ini di tempat ngajari Imam Syafi'i. Kok niki Imam musola iku ndak kok ngomong haram. Ya opo sih? Iya. Tahu wis. Ada Imam Sya'roni pernah ditegur. Ditegur gara-gara ngusap dinding Nabi itu loh. Dijawab. Ngusap dinding Nabi, dijawab. Jawab. Ini kopi yang Anda pakai. Mulianya karena apa? Ya kan dipakai. Kenapa? Karena dipakai. Berarti apa? Karena bersambung dengan kepala manusia ya. Anda tanya, kalau kopiah yang lemparkan ke sana, mau ente? Tidak ada nilainya kopiah itu. Oh, tujuan kopi anyar itu loh. Mosok kon ngate nang toko golek kopi anyar, berkah. Lho nopo? Wong kopiah biasa kok. Tapi ketika kopiah tadi itu digunakan oleh seseorang, lebih-lebih kopiah itu bersambung dengan kepalanya orang yang soleh, maka kita ngambil berkahnya. Begitupun katanya beliau, ketika tembok itu berbarengan, berdekatan dengan jasadnya Nabi. Kalau tembok itu bukan berdekatan dengan jasad Nabi, kami tidak akan pernah ngusap seperti itu. Makanya kalau kau umroh ngono kon, tidak oleh karo tentara orang nginep kon. Iya. Oh iya, ente kalau umroh ya, awalnya umroh, oh, ibaratnya ditempeling tidak bales, padahal si nempeling ada cilik ini, bayang no, syirik. Aku ngejerat itu gitu, coba kon di Lumajang ya, gembuk, angin di gunung seperti ya mana menang ya. Wallahu a'lam ya. Semoga kefahaman insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.